Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto, wapres terpilihnya nanti dulu lah. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih boleh, itu tidak kan? Ya boleh saja, kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Politik kita secara umum sejak 2004, presiden dipilih secara langsung sampai 2024, ada kecenderungan presiden terpilih dia merangkul pihak yang kalah. Ini bagian dari kutukan presiden minority. Jadi presiden minority itu adalah presiden terpilih tapi dukungan parlemennya lemah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa SBY juga merangkul partai politik yang kalah untuk mengamankan parlemen, sehingga kebijakan politiknya di kabinet, di parlemen itu aman dan tidak ada resistensi. Begitupun dengan Jokowi, saya melihat sejak awal ketika ada resistensi dari kubu Pak Prabowo saat itu yang kalah Pilpres, partai-partai yang semula bersama dengan Prabowo seperti Golkar, seperti P3 dan PAN, perlahan dirangkul tentu untuk mengamankan kepentingan politiknya di Senayan. Dan Pak Prabowo Subianto, kalau kita total misalnya kekuatan politik pendukungnya di Pilpres itu kan cuma 48%. Tidak aman tentu saja, tidak kondusif tentu saja implementasikan semua kepentingan-kepentingan politik strategisnya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian partai seperti Nasdem, PKB dan PKS diajak sejak awal. Tinggal bagaimana PDIP ini akan dirangkul secara keseluruhan. Di awal saya mengatakan madhab politik Prabowo itu bukan hanya soal bagaimana mengonsolidasi semua kekuatan politik, tapi Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang menurut saya dia itu ingin meniadakan persoalan musuh politik. Itu yang saya sebut zero enemy bagi Prabowo. Itulah yang sepertinya dijadikan sebagai gadan bahwa ke depan persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan pertumbuhan yang kemudian ini terdistribusi secara merata, kuncinya adalah pada stabilitas politik. Stabilitas politik kuncinya adalah merangkul semua partai termasuk partai-partai yang kalah. Inilah hebatnya politik kita, Cak.